Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini ada Sony Xperia XZS ya. Ini kasusnya habis tenggelam. Jadi untuk handphonenya seperti ini, teman-teman. Jadi masuk air ya, seperti itu. Oke, teman-teman, tadi juga kamera sudah terlihat basah ya, atau terlihat berembun seperti itu, teman-teman. Oke, kita akan coba bongkar, teman-teman. Kita akan coba perbaiki untuk LCD-nya juga karena masuk air ya. Itu masuk air, sama kameranya juga kita akan bersihkan seperti tadi ya. Oke, kita lihat. Ini masih normal ya untuk handphonenya, cuma LCD-nya sangat-sangat tidak enak dilihat ya. Banyak sekali airnya, teman-teman. Dan kalau habis berenang seperti ini harus dibongkar ya. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar, langsung saja kita eksekusi, teman-teman. Sekarang kita bongkar. Saya juga belum tahu ini cara bongkarnya seperti apa. Nah, ternyata saya sudah menemukan bongkarnya di LCD dulu ya, bukan di bagian backdoornya. Sekarang kita akan bongkar dulu bagian LCD-nya. Ini kalau ada kerusakan di area dalam ya harus dibongkar dulu, teman-teman, untuk LCD-nya. Jadi kita gunakan separator ya. Kita panaskan secukupnya saja, jangan terlalu panas juga. Saya tidak menggunakan blower uap ya, karena panasnya itu tidak merata. Kalau yang separator ini merata, teman-teman. Oke, sekarang kita coba bongkar. Mudah-mudahan saja LCD-nya tidak sampai rusak ya. Oke, seperti ini sudah mulai terbongkar, dan memang handphone ini sepertinya memang sudah pernah dibongkar ya, karena terlihat untuk lemnya itu beda sekali. Ini lemnya lem T7000 ya. Sudah terlihat agak susah juga ya, teman-teman. Ya, seharusnya untuk handphone ini anti air ya kalau belum pernah dibongkar. Berhubung handphone ini sudah pernah dibongkar dan terlihat banyak sekali sisa-sisa lem yang masih menempel seperti itu ya. Oke, teman-teman, untuk LCD masih normal. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini kita akan bongkar dulu, teman-teman. Kita akan coba bongkar ya. Bagian ya, kalau bisa mah baterainya juga yang punya minta diganti ya. Karena baterainya belum ada ya, kita perbaiki saja dulu untuk LCD-nya. Dan juga kita bersihkan bagian kamera yang sudah berembun, teman-teman. Oke, untuk handphonenya atau LCD-nya masih normal ya, walaupun sudah tak layak pakai seperti ini, dan malah acak-acakan. Oke, kita akan coba perbaiki, teman-teman, untuk LCD-nya. Ini malah seperti ini ya. Kita percepat saja, teman-teman. Oke, kita akan mencoba memperbaiki bagian LCD-nya, dan mohon maaf untuk kameranya sedikit buram atau tidak jelas, mohon dimaklum.
Oke, kita skip biar tidak terlalu panjang lebar dan tidak terlalu lama ya. Ini cara bongkarnya juga susah ya, dan harus hati-hati karena fleksibel ini sangat rentan sobek. Jadi harus hati-hati bongkar konektor LCD-nya seperti ini. Maklumlah kalau baru bongkar handphone yang satu ini ya. Ini lapisan-lapisannya atau apa ya, Polaris kata orang sih, Polaris kata orang ya, kata tukang servis. Kata tukang servis, emang saya bukan tukang servis. Sekarang kita bongkar dulu bagian dalamnya, apakah masuk air juga atau tidak, dan kita akan coba bersihkan bagian kamera ya. Dan ya begitulah, yang punya juga minta diganti baterainya. Ini agak sedikit kembung teman-teman. Ini juga kita akan bongkar sekalian cek bagian-bagian yang terkena air, karena kalau tidak dibongkar habis berenang seperti ini dia masuk menyebar kemana-mana ya. Selain ke mesinnya, dia akan menjalur ke bagian konektor LCD maupun yang lainnya. Pokoknya kita cek semuanya kalau bisa ya, mudah-mudahan tidak sampai parah masuknya ya. Oke, sekarang kita bersihkan dulu untuk kameranya. Kita gunakan tisu, dan ini sudah jelas ya videonya. Tadi sedikit buram, mohon maaf teman-teman. Ini sudah kita bersihkan bagian kamera, kita cek juga bagian yang lainnya, kita bersihkan semua. Ini bagian SIM tray-nya aman ya, tidak termasuk air. Ini juga kita cek bagian konektor LCD maupun bukan LCD teman-teman, ini jalur cas juga ya. Nah, ini tidak ada yang korosi ya, masih aman. Jadi kita perbaiki dulu untuk bagian LCD-nya, kalau baterainya nanti belakangan. Ini lapisan-lapisannya kita akan bersihkan teman-teman, karena tadi masuk air ya. Kita tes lagi sambil kita hidupkan, sambil kita bersihkan. Dan ini kita tidak mengganti ya untuk LCD-nya, kita akan coba perbaiki. Mudah-mudahan saja bisa bagus kembali ya, atau normal ya. Kalau memang tidak normal ya tinggal ganti saja ya LCD-nya. Cuma untuk LCD ini sudah jarang, karena jarang yang pakai ya untuk jenis handphone Sony ini. Oke, kita coba bersihkan sedikit-sedikit seperti ini, karena banyak sekali kemasukan airnya ya. Nah, ini malah tidak berfungsi. Biasalah kalau fleksibelnya suka error seperti ini. Nah, tinggal kita tekan, ini normal lagi. Ya begitulah kehidupan ya. Yang pasti kita coba bersihkan, kita perbaiki. Jika tidak bisa ya terpaksa diganti ya. Kalau LCD-nya sih masih normal ya, touchscreen-nya juga normal. Nah, kalau kita buka seperti ini, dia akan menghitam. Kita akan coba bersihkan, mudah-mudahan bisa bagus lagi teman-teman, tanpa harus mengganti LCD yang baru ya. Karena yang punya menunggu, dan dari LCD-nya juga susah kalau untuk daerah saya, dan harus lama pesannya ya, karena memang jenis Sony ini
sudah jarang yang pakai, spare partnya pun agak susah nyarinya. Kayak ini masih masuk air ya, dan malah tambah gelap. Oke, sekarang kita coba copot semua, kita bersihkan. Mudah-mudahan saja sudah mulai ini ya, membaik seperti itu. Kita bersihkan lagi. Ini sudah mulai tidak terlihat ya untuk untuk airnya. Seperti ini, kita bersihkan saja. Oh, ternyata malah ada yang pecah atau patah ya. Walah. Bisa teman-teman perhatikan, di situ ada bergaris, artinya ada yang patah. Kemungkinan lapisannya ini yang sangat berpengaruh ya dalam per LCD-an. Wah, benar sekali patah. Tenang saja teman-teman, kita tidak akan ganti LCD ya, kita akan coba perbaiki, dan kita ambil LCD bekas dan kita ambil yang patahnya seperti itu. Lapisan yang patahnya kita ganti dengan yang LCD bekas, dan ya sudah tidak terpakai teman-teman. Jadi kita akan coba. Yang penting teman-teman bisa tonton sampai dengan selesai agar tidak gagal paham. Nah, ini tanpa lapisan tadi juga terlihat seperti ini ya. Malah jadi hitam-hitam, gak jelas lah intinya. Cuma seperti ini tanpa ada lapisan itu yang patah, atau bisa dikatakan polaris ya. Polaris. Nah, seperti itulah. Kalau kita sambungkan atau kita satukan, patah ini agak mendingan. Nah, ini agak mendingan. Cuma ya karena patah ya jadi bergaris seperti itu ya, jadi kurang elegan. Oke, sekarang kita sudah siapkan untuk LCD bekas, dan kita ambil ya lapisan yang patah tadi. Ini semacam kaca ya, semacam kaca. Maklumlah kalau masih belajar juga ya untuk servis handphone seperti saya. Yang pasti kita akan ganti. Kalau kepanjangan tinggal kita potong, dan harus hati-hati. Oke, kita coba tes seperti ini. Apakah bisa bagus kembali atau masih tetap sama blank ya. Blank nggak jelas lah. Oke, kita coba terus sampai ketemu untuk proses perbaikan LCD. Lapisannya kita cek. Nah, ini mendingan lah, sudah mulai nampak, walaupun tidak terlalu nampak ya. Intinya lapisan-lapisannya harus sesuai ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan, cuma agak sedikit gimana gitu ya, agak sedikit gelap. Nah, kalau yang ini kan normal ya, cuma ya karena patah ya harus diganti. Niatnya mau dibersihkan saja tapi patah ya. Begitulah servis teman-teman, tidak semuanya bisa mulus. Nah, ini alhamdulillah ya. Sudah bisa bercahaya seperti bawaannya ya. Artinya tinggal kita potong saja teman-teman, karena ini kepanjangan ya. Ini lumayan lah seperti ini, yang pasti tidak kelihatan banyak airnya ya, sudah mulus lagi. Oke, tinggal kita potong. Ini kita sesuaikan dan kita paskan teman-teman.
Oke, kita paskan seperti bawaannya. Pinggirannya juga harus sesuai ya, walaupun tidak terlalu pas. Dan harus hati-hati teman-teman untuk memotong ini, bisa pecah lagi seperti bawaannya. Ini harus hati-hati ya, memang agak sedikit berbeda. Ini agak bening ya, tidak seperti bawaannya, agak kusam. Yang pasti untuk handphone ini bisa LCD-nya bisa normal kembali, intinya ya kayak seperti awal ya, seperti sebelum terkena air teman-teman. Oke, kita mudah-mudahan saja tidak pecah. Ini alhamdulillah tidak pecah ya. Oke, kita sambungkan. Alhamdulillah masuk pas ya. Tinggal kita rapihkan teman-teman. Nah, ini sudah nampak bagus ya. Alhamdulillah, ternyata tidak perlu diganti LCD-nya, cukup diganti ini karena memang patah juga. Tadi seharusnya hanya dibersihkan saja teman-teman. Ya begitulah proses perbaikan handphone ini, tidak selamanya mulus dan ada rintangannya juga teman-teman. Yang pasti ini tanpa harus ganti LCD, cukup diganti lapisan dalamnya, atau bisa dikatakan Polaris ya. Gak tahu isi juga. Nah, ini sudah mulai nampak jelas, mantap teman-teman, tanpa harus mengganti LCD yang baru ya. Alhamdulillah, ini sudah kembali normal, tinggal kita lem ya. Tinggal kita lem saja, ini kita belum lem, jadi kita tes juga. Intinya hanya cukup diganti lapisan dalamnya saja. Alhamdulillah bisa normal kembali dan tidak terlihat bercak kemasukan air teman-teman. Untuk di handphone Sony Xperia XZS seperti ini, mantap, sudah kelihatan bagus juga ya. Masih kurang begitu ini normal baterainya, namun kita lem, kalau kita matikan kita lem, dia akan normal ya, tanpa harus direnggangkan seperti ini LCD-nya. Ini baterainya mantap, LCD-nya sudah mulus lagi ya, tanpa ada bercak. Oke, nanti kita ganti baterai juga. Oke, yang pasti ini sudah normal. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa silahkan klik like, subscribe, dan tekan notifikasinya agar kamu bisa tonton terus di channel-channel terbaru kami. Oke, cukup sampai di sini teman-teman. Alhamdulillah tanpa harus mengganti LCD yang baru ya, untuk LCD-nya sudah normal kembali, mantap, sudah terlihat jelas ya. Oke, cukup sampai di sini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.